Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis dari boiler ya. Kemarin kita sudah belajar boiler-boiler yang membahas tentang jenis Cochrane, kemudian Lancashire, kemudian lokomotif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk jenis boiler yang lain. Kemudian itu boiler Babcock Wilcox ya. Nanti kan kita tampilkan juga ininya ya. Seperti kita pada pembagian sebelumnya ya, dalam sebuah boiler tabung air, kemudian ada tabung air, ada tabung api ya. Di tabung air, di dalam tabung dan tabung gas panas atau tabung api ya, mengalir di atas tabungnya. Nah, model asli dari Babcock and Wilcox ini adalah boiler tabung tabung air ya. Dan dia berbentuk apa namanya? Boiler stasioner ya atau tetap. Ya ini lebih sederhana ya bentuknya. Nanti kita lihat dari simulasinya ya. Nah, gambar berikut akan memperlihatkan. Jadi dia akan terjadi sirkulasi alami gitu ya. Kenapa? Karena ada perbedaan panas nanti. Jadi ini bagian tungkunya ya, pemanas. Di sini dia ada tabung tabung yang ukurannya kecil. Ya. Nah, dalam miring ya, dibuat dalam miring. Nah, nanti pada saat start ya, kan pasti air dingin yang masuk ke sini ya. Nah, air dingin pada saat ini dipanaskan sama dengan udara dia ya. Udara panas itu dia akan bilang dia akan naik ke atas. Air panas juga gitu. Sehingga nanti ini jika dipanaskan, nanti yang panas akan naik ke atas, yang dingin akan turun. Dia akan sirkulasi seperti itu. Jadi tanpa dia naiknya air panas itu ke atas, tanpa adanya pompa gitu ya. Ini namanya sirkulasi alami. Nah, di atasnya sumber airnya. Lama-lama dia akan menjadi uap kan. Dan untuk pemanasannya dia akan lebih cepat karena yang dipanaskan adalah pipa-pipa yang lebih kecil. Mirip dengan apa namanya lokomotif kemarin ya, kecil. Tapi dia di sini uapnya di atas. Itu bisa. Jadi antara tempat uapnya dengan pemanasnya di sini yang dipanaskan dia terpisah. Sehingga ini akan lebih mudah dalam operasional perbaikannya. Nah, nanti kita lihat apa apa videonya ya. Kita lihat videonya, cara kerjanya ya, karena lebih bergerak dia. Ini Wilcox boiler ya. Nah, ini dia ya, sininya air panas ya kan, dipanaskan. Jadi dia akan mengalir ke atas setelah panas ya. Setelah panas dia akan mengalir ke atas. Nah, lama-lama nanti uap itu, nah yang dingin akan turun terusnya ya. Sehingga nanti lama-lama ini akan menjadi uap. Jadi tempat pembakarannya tidak langsung ke boilernya yang dibakar ya, atau tabung masuk ke dalam tidak. Jadi ditabung sendiri. Nah, cuman nanti ada punya kelemahannya juga ya. Tidak selamanya ini keuntungannya. Ini akan cepat proses pemanasannya karena lebih kecil dan perbaikannya lebih mudah karena terpisah antara tempat uap dan air dengan tempat pemanas. Nah, nanti baru ini uap panas di superheater lagi ya, supaya nanti akan terjadi gas yang tekanan tinggi dengan kadar airnya sudah hilang. Nah, inilah proses kerja daripada apa namanya boiler Wilcox Babcock ya, Babcock Wilcox. Jadi dia sirkulasinya sirkulasi alami. Tentu semua ada tempat pembuangan air, kotoran ya tetap ada, pemasukan, pengambilan apa namanya eh, eh, abu dari tungku, ya. Kemudian pengukur ketinggian air supaya nanti tidak terjadi overheated atau panas yang berlebih. Kemudian katup pengaman, kemudian katup stop gitu ya. Kemudian juga untuk pembuangan
air pada saat kotoran ya, pada saat dia berlangsung pemanasan. Nah, ah, hampir mirip, cuman cara pemanasannya saja yang berbeda. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kita dulu. Ini tadi ya, Babcock, Wilcox. Ini ya tadi ya. Sama ininya, ya, ini dalamnya dia, ininya pemanasannya ya. Itu nanti ada sirkulasi pompa air ya untuk pasokan umpan. Nah, itu tidak bisa ya, pasokan air. Tidak bisa dia secara alami. Yang alami itu di dalam pembakaran ya. Karena pada bagian atas dingin, bagian bawah dipanaskan, air panas akan naik ke atas dan air dingin akan turun ke bawah. Nah, yang lebih panas akan ke atas, yang lebih dingin akan ke bawah. Jadi seterusnya nanti yang paling panas akan menjadi uap gitu kan. Nah, uapnya di superheater lagi sehingga nanti akan menjadi uap panas dengan tekanan tinggi dengan kadar air yang hampir dikatakan tidak ada. Nah, baru dia akan disalurkan ke turbin. Nanti turbin kita bahas sendiri. Nah, ini dihubungkan dengan tabung pendek ya, yang miring tadi ya. Ada serapan dengan tabung yang lebih panjang di bawah hidang. Tingkat air di drumnya adalah sedikit di atas tengah, lebih separuh lah ya. Tabung air terhubung ke hidar atas dan bawah terus cenderung dengan sudut sekitar 15 derajat sampai 20 derajat ya. Kemiringannya tadi, kemiringan sudut. Ini tadi ya. Supaya terjadi sirkulasi alami jika dia dipanaskan. Tapi kalau didiamkan saja dia akan tetap ya. Nah, hidarnya atau bagian kepalanya ya disediakan dengan lubang tangan di depan tabung yang ditutupi dengan penutup. Nah, susunan ini membantu dalam membersihkan tabung. Posisi milir air akan membantu aliran supaya pada saat dipanaskan yang panas akan naik, sedangkan yang dingin akan turun sehingga sirkulasinya tetap alami. Tetapi, nah ingat lagi, air umpan di sini nanti kan intergauge ya, cadar masuk. Ini tidak bisa sirkulasi alami, yang alami ada yang panas. Karena nanti dia akan menjadi uap, tentu kadar air, jumlah air di sini akan berkurang kan, lalu dipasok lagi. Nah itu pakai pompa ya, sama dengan pembangkit yang lain. Turbin apa, pembangkit uap yang lain ya. Kemudian tungku diatur di bawah hidar serapan, itu yang nyerap air tadi ya. Batu bara diumpankan atau bahan bakar lah ya, diumpankan melalui pintu api atau ke tungku ya. Kemudian susunan batu bara dan api sama dengan yang lain juga, sehingga sedemikian rupa gas panas dari preven dipaksa bergerak ke arah atas dan ke arah bawah, tidak ke samping kiri kanan ya. Tentu ada, tapi tidak dominan. Nah, gas panas akan naik ke atas yang kemudian turun, kemudian bangkit lagi dan akhirnya keluar di cerobong. Hasil pembakaran ya, seperti yang tadi di simulasi. Nah, permukaan air ditabung, nah ya, setengah dari permukaan silinder wadon membentuk permukaan pemanas di atas panas dipindahkan ke gas panas ke air. Jadi bagian atasnya tidak boleh full ya. Jadi dia lebih kurang, lebih separuh lebih, nanti baru karena akan menjadi uap. Kalau full, uapnya akan susah. Jadi tabungnya tersebut kira-kira setengah ini ya. Nah, kira-kira setengah. Udah full, kalau full kan air doang tuh. Nah, kalau ini kan air akan menjadi uap. Uap itu ringan akan memenuhi atas gitu ya. Karena dia berat jenisnya akan jauh lebih ringan daripada air. Sehingga dia perlu tempat yang lebih luas. Ini nggak boleh penuh. Kemudian pada bagian depan dari tabung air berhubungan dengan panel atau suhu yang lebih tinggi atau disebut superheater ya. Jadi air di bagian ini naik ke atas karena kepadatan menurun melewati dalam drum melalui hidar serapan. Jadi karena yang di atas ini lebih padat ya massa airnya dia akan turun. Ini yang dipanaskan dia akan ringan naik ke atas. Itu seterusnya ya alami. Tidak perlu kita pompa. Ya, semua bulan mengalir pompa karena dia akan menghasilkan uap ke atas. Nah, cuma di sini ada air yang mengalir secara sirkulasi tanpa adanya pompa atau bantuan.
Kemudian uap dipisahkan ya untuk di superheater nanti. Lebih ringan dikumpulkan ke bagian atas drum. Jadi kan semakin uap dia akan ke atas, nah, air yang cair masih di bawah. Yang panasnya bagian atas, yang lebih kurang panas akan bagian bawah. Semakin panas dia akan semakin atas. Kemudian di atas 100 derajat dia akan menguap. Kalau 100 baru mendidih ya. Jadi atasnya baru mendidih. Dari belakang drum, air masuk ke dalam tabung melalui hidang bawah. Nah, demikian sirkulasi yang kontinu di drum, ke tabung air, dan tabung drum dipertahankan. Nah, tadi ya, sirkulasi turun air dipanaskan dia akan naik yang panasnya, yang lebih dingin akan turun gitu terus. Masuk. Selagi ini dipanaskan. Jadi dia akan bersirkulasi secara kontinu selagi ada pembakaran pada tungku. Nah, sirkulasi air tadi dikelola oleh arus konveksi yang dikenal dengan sirkulasi alami. Nah, ya, sirkulasi alami. Karena tidak ada bantuan kecuali panas tadi ya. Itu sebenarnya juga energi ya. Ada energi tidak akan mungkin dia sirkulasi secara alami. Jadi dengan panas tadi dia itu bukan dipompa tapi dengan dipanaskan. Yang panas dia akan renggang, akan naik ke atas. Yang dingin, lebih dingin dia akan lebih padat, akan turun ke bawah. Kemudian superheater, nah ini fungsinya untuk sebelum uap masuk ke dalam boiler, ke dalam turbin, untuk menggerakkan turbin, maka uap yang dihasilkan tadi boiler tadi akan dilewati ke superheater. Tujuannya untuk menambah oh, panas, berarti tekanannya akan bertambah ya. Ini superheater ya. Jadi dia berasal dari tungku juga. Kalau ini pemanas menggunakan air, kalau sedia dia memanaskan uap ya, sehingga dia akan lebih mudah kerjanya daripada memanaskan air. Nah, selama giliran pertama dari gas panas, gas yang melalui tabung superheater dan uap melewati superheater akan menjadi uap superheated. Uap yang sangat panas. Nah, uap superheated inilah yang mempunyai tekanan yang besar yang akan dimasukin ke dalam turbin uap. Nah, uap diambil dalam superheater, yaitu dari drum tadi ya, melalui tabung seperti ditunjukkan gambarnya tadi. Uap superheater keluar melalui superheater, dipasok melalui pipa untuk ke dalam katup penyetop uap turbin. Kalau dia sudah tinggi, berarti ditutup, kurangi. Nah, pada saat uap sedang dibangkitkan dari boiler, dingin ya awalnya, superheater diisi dengan air ke tingkat drumnya ya. Nah, ini penting untuk mencegah overheating daripada tabung superheater. Jadi pada saat dia sebelum dia ada uap, dia diisi dulu dengan air dulu. Kalau tidak dia kan udara akan lebih mudah panas karena pada saat ini katakan pada start awal gitu ya. Ini kan uap belum, tapi dia sudah panas langsung ya. Isinya itu diisi dengan air dulu supaya lebih dingin. Nah, pada saat sudah menjadi uap baru dia akan memanaskan dulu. Kalau tidak dia yang terlalu panas, makanya akan rusak. Nah, seperti itu tadi tetap dibanjiri dengan air sampai uap mencapai tekanan kerja. Supaya mencegah kerusakan dari superheater ya. Karena kalau pada saat awal dia belum ada yang dipanaskan dia kan. Sedangkan dia dipanaskan terus. Akan menjadi nanti superheaternya akan rusak. Makanya dia diisi dulu. Nah, setelah tekan uap dinilai cukup ya dalam boiler, maka air dari superheater dikeringkan dan uap diumpankan untuk tujuan superheater. Jadi setelah munculnya uap, maka diisilah dia dengan superheater tadi, nih, dengan uap yang dari atas tadi. Uap. Awalnya air dulu ya, isi dulu, karena ini masih belum panas. Sedangkan dia dipanaskan terus kan, isilah air. Panaslah air di sini kan. Setelah jadi uap, airnya akan dibuang. Kalau enggak, nggak bisa masuk ya, karena berat massa air lebih tinggi daripada uap. Sehingga uap akan tertahan. Makanya air dibuang baru uap masuk. Dia dipanaskan menghasilkanlah tekanan yang panas yang jauh lebih tinggi. Karena superheater memanaskan uap ya yang udah panas. Kemudian dari superheater tadi, air superheater dari superheater ya,
uap menjadi yang sangat panas tadi, keluar melalui superheater yang dipasok melalui pipa uap ke katup penyetop uap di turbin. Masuk input turbinnya dia. Nah, ketika sedang dibangkitkan dari boiler, yang dingin dia superheater diisi udah tadi ya. Oke. Ini untuk mencegah superheater. Kemudian ini hampir sama, blow oval atau kayak leher angsa itu ya, untuk dari sebuah kotak lumpur atau pembersih sebenarnya ya, dipasang ke header untuk drumnya, untuk pada saat terjadi panas tadi, air kan akan bergejolak sehingga kotoran juga akan rata di semua air, makanya airnya dibuang secara berkala. Makanya umpan air tetap dipasok ya, selain dia menjadi uap, dia juga ada yang dibuang karena untuk menjaga jangan sampai kotor. Ini dia resikonya jauh lebih besar daripada boiler sebelumnya ya. Apakah Babcock, Lancashire ya, atau itu, atau apa namanya, otomotif. Nah, karena dia terhadap apa tadi, air yang kotor tadi ini akan lebih berbahaya karena diameter ininya lebih kecil. Air masuk langsung kan ke sini, pipa yang lebih kecil, sehingga dia jika ada yang tersumbat karena kotoran bisa meledak, rusak ya. Makanya dia perlunya pembuangan air kotoran. Walaupun itu tidak akan menjamin 100% gitu ya. Tetap aja harus ada apa namanya, maintenance berkala. Jadi dia ada maintenance berkala. Kemudian akses dari interior boiler disediakan itu ya, masing-masing ya, untuk membersihkan tabung dan menghilangkan jelaga di permukaannya, supaya nanti perpindahan panas akan lebih sempurna. Kalau ada yang menghalangi permukaan daripada tabung pipa-pipa tadi, ini tadi, tentu tungku udah menghasilkan panas yang bagus, tetapi air yang di dalamnya tidak mendapatkan panas yang bagus karena terhalang oleh kotoran-kotoran dia. Apakah yang bagian dalam atau bagian luar? Nah, bagian luar juga harus dibersihkan juga ya. Di dalam dengan cara mengeluarkan pada saat dia panas. Nah, itu dia. Ini untuk bagian sisa pembakaran dari bahan bakar padat tadi. Sehingga banyak akan terjadi jelaga, seperti arang ya, pada permukaan itunya, permukaan apa namanya, pipa-pipa yang dipanaskan tadi ya. Nah, kemudian aliran udara diatur oleh alat pengatur api yang disediakan supaya terjadi pembakaran yang lebih bagus, yang maksimal ya, yang lebih efisien. Nah, kemudian fitur dari boiler seperti ini, contohnya kapasitas evaporasi boiler ini tinggi dibandingkan dengan boiler lainnya. 20.000 sampai 40.000 kilogram per jam karena dia lewat tabung-tabung yang kecil. Tapi punya risiko yang besar gitu ya kalau tidak bersih airnya atau terjadi kotoran. Nah, akan lebih mudah dia ya meledak karena ukuran diameternya kecil. Tetapi pemanasannya akan jauh lebih cepat karena yang kecil itu akan lebih mudah kalau dibakar, akan lebih mudah dia panasnya. Kemudian tekanan operasi berkisar antara 11,5 sampai 17 bar. 11,5 sampai 17 atmosfer lah ya, ATM. Kerugian aliran udara minimal dibandingkan dengan boiler lainnya. Tabung yang rusak dapat diganti dengan mudah karena dia terpisah antara yang dipanaskan dengan boilernya sendiri. Kalau sebelumnya kan boilernya bergabung ya. Walaupun dia diperbaiki berarti kan tetap nggak bisa jalan ya, tapi dia tidak saling mengganggu. Jika boilernya bermasalah, tabung pemanasnya tidak akan terganggu. Bisa ya. Ini diperbaiki, ini nggak bisa. Tapi walaupun sama nggak bisa jalan, atau ini yang diperbaiki, ini tidak ada masalah. Jadi ya. Kemudian strukturnya terdiri dari besi ya, dan bebas dari batu bata. Tungkunya ya. Sehingga boleh memungkinkan untuk diperluas ya, untuk lebih mudah ya diperluasnya daripada kalau tungku sudah jadi batu bata, nanti akan memerlukan waktu lagi bongkarnya gitu kan. Ini akan lebih mudah. Ini hanya untuk tungku panas saja, yang lainnya tidak. Kemudian boiler industri. Kalau untuk pembangkit dia tekanan tinggi, industri dia tekanannya panasnya yang dibutuhkan ya daripada tekanannya. Jadi boiler juga dipergunakan selain pembangkit yang untuk industri adalah industri kimia, karena perlu pengeringan nanti ya, industri kimia,
industri kertas, karena dari bubur kertas itu dia akan menjadikan kertas kering gitu kan, industri farmasi, perabatan ya. Nah, itu diperlukan nanti, tetapi yang diambil adalah panasnya. Jadi dari panasnya, bukan tenaga dorong daripada uapnya. Industri. Kita akan nanti yang dibahas adalah untuk pembangkit listrik ya. Kemudian efisiensi, keandalan, dan biaya adalah faktor utama yang dalam mendesain boiler industri, mirip dengan pembangkit listrik ya. Kapasitas boiler terdiri mulai dari 100 sampai 400 ton uap per jam. Nah, jika di negara maju ya, jadi tuntutan uang yang besar itu digunakan untuk namanya cogeneration. Jadi hasil dari pembangkit dia akan dipergunakan lagi untuk kepentingan lain. Nah, kalau di industri ini kan langsung dibuat ya untuk hanya panasnya. Boleh tabung air, nah kita ini kemarin ya, di airnya di dalam, ya, tuhnya di luar. Kapasitasnya 50 ton per jam untuk tungku air dingin. Keuntungan di sini adalah termasuk berat yang minimum, lebih ringan lah ya, dan pemilihan mudah dan lebih aman. Air lebih aman dari tabung api ya, untuk masalah ledakan. Kemudian dirancang untuk membakar batu bara, kayu, dan limbah. Jadi sudah multi ya. Kalau dulu kan PLTU benar-benar dia lebih murni ke batu bara. Kalau sekarang dia sudah banyak jenis bahan bakar lainnya. Walaupun nanti dari kualitasnya itu berbeda ya. Kualitas bahan bakar yang bagus tentu menghasilkan pembakaran panas yang lebih bagus. Sedangkan kayu dan limbah itu kan biasanya lebih kecil daripada. Nah, limbah biasanya tidak dibakar ya, tetapi dia dijadikan diambil uapnya. Uap. Seperti pembangkit listrik apa namanya di Bandar Gebang ya, untuk pembangkit listrik bahan apa namanya sampah ya, listrik bahan sampah. Tapi sampahnya yang diambil adalah sampah-sampah organik ya, sehingga dia dari waktu ditimbun dia ditutup dia akan menghasilkan gas. Jadi bukan dibakar sampahnya dapat panas ya, bukan ya. Kayu juga dijadikan seperti arang untuk jadi bahan bakar. Sedangkan kalau untuk limbah tersebut biasanya di, di apa namanya pembuangan sampah, akhir sampah ya itu diambil. Jadi sampah-sampah organik itu kalau ditutup dia akan menghasilkan gas. Walaupun karena dicampur dengan macam-macam ya, nah gas yang didapatkan itu nanti perlu disaring. Karena ada gas yang beracun, ada yang tidak. Karena sumber biomasanya atau limbahnya tadi bermacam-macam bahan yang diinikannya ya. Ya. Volume tungku yang diperlukan jauh lebih besar dari unit yang dirancang untuk bahan bakar padat dan mengurangi kapasitas menjadi sekitar 40 ton per jam atau sekitar sepertiga untuk pembakar minyak atau gas. Nah, bahan bakar padat itu memerlukan area yang lebih luas karena apa? Eh, hasil panasnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan gas dan minyak. Ruangan lebih besar, tetapi biayanya lebih murah. Nah, itu dia. Kemudian keuntungan dan kerugian dari boiler tabung air dan boiler tabung pembakar api ya. Pembangkit uap jauh lebih cepat karena rasionya kecil dari kadar air dan kadar uap. Dan akan membantu suhu uap dalam waktu yang lebih singkat ya. Bukan singkat, lebih singkat. Tetapi tetap aja perlu waktu yang jauh lebih lama dibandingkan pembangkit lain. Kapasitas penguapan jauh lebih besar dalam rentang tekanan uap yang lebih tinggi 200 bar. Kalau tadi kan 11 kali berapa ya tadi ya? 11,5 sampai 17. Ini yang lebih tinggi ya, 200 bar. Pengungkapan panas lebih efektif sebagai gas panas yang bergerak pada sudut kanan ke arah aliran air. Kemudian efisiensi pembakaran lebih tinggi karena pembakaran sempurna dari bahan bakar memungkinkan ruang pembakaran jauh lebih besar. Berarti mendekati sempurna ya, tidak ada pembakaran sempurna. Kalau pembakaran sempurna tidak akan ada asap, tidak ada gas buang. Jadi energi semua dia. Nah, tapi dia menjadi lebih ya hampir sempurna dibandingkan dengan pembakaran lain gitu ya. Nah, dengan thermal dalam pengembang boiler kurang sebagai bagian yang berbeda dari boiler pada suhu seragam karena sirkulasinya cepat. Jadi hampir semua dari boiler itu suhunya hampir sama ya, karena sirkulasi yang bergerak tadi cepat ya. Setelah panas ya,
Boleh dapat dengan mudah diangkut dan dibangun sebagai bagian yang berbeda. Jadi waktu pembangunannya bisa terpisah-pisah. Sehingga waktu dibawa dia bisa dipisah juga ya. Tidak dibangun di tempat, bisa tempat lain. Jadi bisa dipisah-pisah. Kemudian kerusakan akibat ledakan tabung air kurang serius dibandingkan dengan tabung api ya. Makanya tabung air disebut juga kadang-kadang disebut dengan boiler keselamatan, lebih aman gitu ya daripada tabung api. Semua bagian dari boiler tabung air yang mudah diakses untuk dibersihkan, dipisah atau diperbaikinya. Daerah tungku boiler tabung air dapat dengan mudah diubah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sehingga berbeda-beda bahan bakar juga akan bisa, tapi tentu dengan efisiensi yang berbeda. Nah, kalau mendapatkan yang sama berarti ruang tungkunya juga berbeda. Kalau yang ruang tungkunya sama, hasilnya yang berbeda. Kalau kita mau menghasilkan yang sama, ya tungkunya harus disesuaikan, ditambah atau dikurangi kalau untuk bahan bakar gas dan minyak. Kerugiannya kurang cocok untuk air yang kotor atau sedimen ya, karena apa? Pipa-pipanya lebih kecil ya. Jadi endapan kecil pun menyebabkan terjadinya panas yang berlebih atau overheating. Tabung akan mudah meledak. Jadi itu risikonya. Jadi airnya jauh lebih bersih dari yang sebelumnya ya. Walaupun dia dibersihkan ya, dibuang kotorannya. Tapi karena tabungnya lebih kecil, jadi di penyumbatannya jauh lebih tinggi. Kemudian perhatian yang lebih detail atau cermat dan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Kegagalan masukkan air umpana ini berbahaya, akan menyebabkan nanti boiler panas berlebih. Karena dia panasnya cepat ya. Kemudian persyaratan umum nih, boiler yang baik. Harus mampu menghasilkan uap, tekanan dan kualitas atau kualitasnya ya, dibutuhkan secepat mungkin dengan konsumsi bahan bakar minimal. Nah, ini semua ideal. Untuk namanya bahan bakar padat tidak akan bisa uap ya, tidak akan bisa, dia akan secepat pembangkit listrik diesel atau nanti pembangkit listrik air gitu ya, gas. Tapi ini diusahakan lebih cepat ya dibandingkan sesama bahan bakar yang sama ya, tidak bisa kita bandingkan yang bahan yang berbeda. Biaya awal, biaya instalasi dan biaya pemeliharaan harus rendah mungkin. Mau kita gitu kan. Biasanya kalau biaya murah ya kualitas juga akan turun. Tapi murahnya dibandingkan yang murah yang standar gitu ya. Harus ringan, itu masalah tergantung dari dimensi ya. Besar dia nggak mungkin ringan. Kemudian harus dapat ditempati pada area lantai yang lebih terbatas. Mampu memenuhi kebutuhan fluktuasi pada tekanan, fluktuasi tekanan. Ini dia tidak secepat pembangkit lain. Makanya pembangkit uap itu disebut pembangkit dasar ya, bukan pembangkit beban puncak. Jadi beban dasar dia. Jadi butuh waktu, tidak bisa tiba-tiba nambah daya, terkurang daya akan repot. Makanya dia adalah dayanya kenaikannya itu lebih pelan dibandingkan dengan diesel atau air atau gas ya. Kemudian semua bagian-bagiannya mudah untuk didekati untuk pengecekan atau perbaikan. Kemudian, nah untuk terutama untuk yang kena panas, boiler harus memiliki minimal persambungan untuk menghindari kebocoran ya, karena ekspansi dan konstruksi. Nah, terutama pada saat tempat-tempat yang dibakar itu kita harus diusahakan tidak ada sambungan. Kemudian pembangunan juga jangan terlalu lama waktu dan biaya dan tenaga kerja. Air dengan cepat gas buang harus tinggi ya, untuk keselamatan transfer panas untuk penurunan tekanan minimum pada sistem. Tidak ada pengendapan, ini nggak mungkin ya. Karena gimana pun airnya tetap aja dia nanti unsur garamnya ada. Seharusnya tidak ada pengendapan, kenyataannya ada. Makanya digunakan pembuangan ya. Blow ok tadi itu apa namanya, leher angsa tadi untuk membuang kotoran-kotoran pada saat air lagi dipanaskan. Jadi kalau ada endapan lumpur tadi, ini akan mengurangi efisiensi atau kinerja daripada boiler. Karena apa? Panasnya akan terhalang. Sehingga nanti pemanasannya akan berkurang dan uap kualitasnya juga akan berkurang dan kualitas dan apa namanya jumlah dan kualitasnya ya, quality dan kuantitinya. Kemudian ini yang penting untuk sesuai dengan peraturan keselamatan ya.
karena dia di situ tidak berdiri sendiri, ada pekerjanya ya. Kemudian untuk pembangkit listrik, kemudian diperlukan boiler dengan tekanan tinggi ya, jauh di atas, lebih besar daripada 100 bar. Ini digunakan untuk keuntungan yang lebih ya. Dalam rangka untuk mendapatkan operasi yang lebih efisien dengan kapasitas yang lebih tinggi ya, memanfaatkan sirkulasi daya air melalui tabung boiler. Beberapa jenis khusus daya boiler yang beroperasi pada tekanan superkritis seperti sangat tinggi ya, menggunakan daya sirkulasi yang dijelas pada bagian itu ya. Tapi efisiensi kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah uap yang diperlukan untuk pembangkit listrik yang sama jika tekanan uapnya digunakan. Jadi, jika tekanan yang lebih tinggi, volume uapnya bisa berkurang kita gunakan, menghasilkan yang sama. Atau tekanan yang lebih tinggi dengan jumlah uap yang sama akan menghasilkan daya yang lebih besar. Jadi makanya kenapa tadi ada superheater. Itu tujuannya adalah ini untuk mendapatkan tekanan yang lebih tinggi. Sehingga dengan jumlah boiler yang sama, airnya, uap yang sama, jika tekanan lebih tinggi, daya yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Sehingga nanti bisa menggerakkan turbin yang lebih besar dan menggerakkan generator yang lebih besar. Sehingga dapat menghasilkan listrik dengan jumlah uap yang sama gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan tekanan tinggi, kita perlu juga energi, pemanas kan. Tidak serta-merta dia naik sendiri. Jadi perlu energi lagi. Kemudian kecenderungan pembentukan skala berkurang, berarti untuk memperbesar atau memperkecil atau skala. Bahaya overheating berkurang karena sebuah bagian seragam panasnya. Kecuali nanti dia pada jika tersumbat ya. Perluan diferensial berkurang karena suhu seragam ya, dia lebih rata ya, sehingga mengurangi kemungkinan kebocoran gas dan udara. Beberapa jenis khusus dari boiler ini super kritis dan tekanan akan kita bahas pada bagian ini. Pertama, boiler Lamont. Ini dia dirancang oleh Lamont tahun 1925. Dataan air yang komponennya nanti gambar di bawah kita lihat. Air umpan dari panas yang dipasok ke penyimpanan drum dipisah melalui pemanas economizer. Sebagian besar panas dimasukkan akan dipasok ke air umpan melewati economizer. Economizer masuk ekonomi ya, di pemanas. Masa awal nanti ya. Sehingga pompa sirkulasi dengan kecepatan 8 sampai 10 kali masa uap. Ya, sehingga air beredar melalui tabung evaporator atau penguapan ya. Pada bagian uap dipisahkan ke dalam drum pemisah. Nah, kualitas besar dari air 10 kali daripada penguapan mencegah tabung terlalu panas. Ini dia. Ada air umpan dulu, storage ya, penyimpanan. Ini tuh pemanas ya, pipa-pipa yang dipanaskan tadi. Ini pipa sirkulasi. Nah, ini drum atau tempat pemisah ya, antara uap dan air. Ini air umpan ya, air umpan masuk dulu. Lewat economizer, ini kan air umpan ya, air awalnya dingin atau air hangat yang dari kondensor ya, masuk dipanasin lewat economizer. Masuk air ke sini kan, udah panas nih kan, panas. Dipisah dia nanti separator. Kemudian ini uap ya kan, yang uapnya dipanaskan lagi, masuk ya. Masuklah dia ke oh, turbin pemanas utama, superheater. Ini superheater, ini economizer, sama-sama panas ya. Cuman kalau economizer memanaskan air, sedangkan superheater memanaskan uap ya. Uapnya akan masuk ke sini. Kemudian masuk lagi sebagai sini. Ini untuk pompa sirkulasinya masuk sini, panaskan, masuk ke air tadi ya, sama storage tadi. Sehingga dia akan uapnya ini lebih kecil ya, pemanasan ganda akan menghasilkan uap yang lebih cepat. Ini ekonomi yang besar tadi, ekonomi cair ya, itu istilah untuk pemanas, pemanas sebenarnya ya, yang masih memanaskan di dalam pipa-pipanya itu berupa air, bukan gas. Nah, ini setelah dimasukkan ke sini, panas, sudah menjadi uap ya, uapnya akan dipanaskan lagi. Sehingga terjadilah uap super panas ya, atau superheater pada superheater. Dua-duanya pemanas ya, dari tungku. Kemudian baru superheater ini yang masuk ke turbin. Itu dengan kartu-kartu pengaman lainnya ya.
Ini awalnya evaporator convecting atau preheater, pra pemanas ya. Jadi air tadi masuk di pompa, pra pemanas dulu. Masuk ke sini dia kan. Nah, baru nanti air umpahan yang dipanaskan, Bang. Yang menjadi uap baru dipanaskan lagi. Nah, ini tungku sama ya, ada apa namanya, ada abu, pembersihan abu dan sebagainya. Kemudian ventilasi terbuka ya untuk mendorong air tadi pada hidap tekanan 2 bar. Yang penting dia tidak perlu terlalu tinggi, yang penting hanya menyalurkan air saja. Kemudian hidap didistribusikan untuk air melalui nozzle ke evaporator. Itu penguapan ya, evaporator. Masuk ke sini. Ini awal dulu, kan? Untuk penguapan awal, lalu masuk evaporator, ada penguapan masuk ke sini. Termasuk air dari air umpan, feed water, yang dipanaskan oleh condenser. Ini diuapkan. Jadi ada beberapa inputnya ya, ada yang langsung yang awalnya dulu nih dari feed, kemudian air yang dipanaskan, kemudian air yang diuapkan, sehingga tidak uap di sini. Dipanaskan lagi dengan superheater, menghasilkan uap yang dengan tekanan yang tinggi, dengan kadar air yang makin hilang gitu ya. Kalau ini kalau uap nih masih ada air, kadar air namanya uap air ya. Uap dipisahkan dalam badan selanjutnya melewati superheater ya kan, pisah di sini. Uap ke atas, yang lainnya akan dipanaskan lagi superheater. Kemudian mengamankan aliran seragam dari umpan untuk masing-masing ya sirkuit, akan dilengkapi dengan pintu masuk pada setiap sirkuitnya. Karena ada lebih dari satu ya. Ada langsung dari feeder, pengumpan, dari dari economizer dan dari evaporator ya. Masing-masing dia pintu, tidak bisa sekaligus. Hingga balet ini bisa menghasilkan 45 sampai 50 ton uap superheated, uap super panas yang siap. Nah, dengan tekanan 120 bar. Ingat tadi di atas 100 bar ya. Suhu 500 derajat Celcius. Kemudian generasi barunya sudah dibangun untuk kapasitas yang lebih besar. Nah, kita istirahat dulu untuk saat maghrib ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita liatin untuk bentuk apa video animasi daripada boiler Lamon tadi ya. Ini startnya mulai dari apa namanya, umpan, air umpan ya. Umpan akan masuk ke economizer. Masih biru deh ya. Air, air panas lah jadinya ya. Kemudian nanti saya cepatin ya sekarang. Ini ya kerjanya. Economizer ke dalam uh, tabung yang masih berupa campur uap ya, air. Kemudian dipanaskan ke apa namanya, superheater ya. Dan air ini juga berasal dari evaporator tadi ya, penguapan. Ini untuk salah satunya untuk mengurangi garam nanti ya. Ini awalnya udara, pra pemanas ya. Untuk udara panas untuk pembakaran tungku ya. Nah, ini cara kerja tadi. Dari economizer masuk, tentu ini bergabung juga dengan dari air evaporator ya, dari penguapan. Ini dari penguapan ini. Pompa air, pompa panas. Jadi udah campur di sini airnya. Dari air umpan, dari air pemanasan, ya. Nanti akan turun unsur-unsur garamnya tadi ya sebagian.
sehingga nanti akan mengurangi ya resiko karena ini pipa ya, pipa-pipa yang ukurannya lebih kecil. Nah, itulah kerjanya. Yang putih itu adalah penguapannya, yang biru dari air umpan ekonomi Nezar. Kemudian yang ini keluar dari tabung penyimpanan tadi, campur ya, itu adalah uap yang sudah di superheater ya. Nah, itulah proses kerja dari lamon ya. Nah, kita tutup, kita lanjutkan lagi nanti dulu. Sebentar, saya ini kan dulu. Hmm, Kan ke bentuk boiler yang lain, yaitu Benson ya, ke Benson. Di boiler lamon tadi ada hal yang kendala ya. Di kesudahan utamanya yang dialami oleh boiler lamon adalah pembentukan ya dan alat penangkap gelembung pada permukaan bagian pada tabung pemanas. Nah, gelembung ini terikat akan mengurangi aliran panas. Nah, gelembung itu ya, sehingga nanti akan mengurangi aliran panas dan pembangkit uap karena menawarkan tekanan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan saringan air. Nah, ini Benson pada tahun 22 berpendapat jika tekanan boiler dinaikkan, jadi tekanan ditambah gitu ya, menjadi tekanan kritis sekitar 225. Kalau tadi kan di atas 100 ya, uap dan air akan memiliki kepadatan yang sama. Jadi kalau sudah kepadatan sama tidak akan muncul gelembung lagi. Dan karena itu bahaya pembentukan gelembung dapat sepenuhnya ditanggulangi, diatasi. Dan beresiko alami membutuhkan pengembangan sambungan, tetapi tidak untuk diperlukan pada boiler Benson karena pipa yang dilas. Pembuatan boiler Benson lebih mudah, lebih cepat karena semua bagian yang dilas di tempat pekerjaan bengkel dan pengembangan tabung sama sekali dihindari daripada tabung ya, penyambungan. Nah, pengiriman karena dia bisa dipisah-pisah ya dari bagian-bagian Benson mudah karena tidak ada drum yang diperlukan untuk sebagian besar bagian dibawa ke lokasi tanpa perakitan. Berarti kan masih ada drum penyimpanan tadi ya, penson ya, 42. Nah, ini dia untuk menanggulangi kelemahan tadi. Dapat didirikan pada lokasi yang relatif lebih kecil, ya, sehingga masalah ruang. Tetapi kalau untuk pemakai skala besar ini nggak terlalu masalah ya, biasanya skala kecil. Ruang tidak mengontrol ukuran boiler penson digunakan. Dinding tungku boiler lebih efisien dilindungi menggunakan karena diameter lebih kecil ya dari tabung aras tertutup, tabung tertutup ya. Seperti dalam berbahasa superheater itu pemanas tadi, pemanas uap ya. Kalau economizer pemanas air. Merupakan bagian integral dari sistem dan sirkulasi karena itu tidak ada pengaturan awal khusus untuk superheater yang diperlukan. Beda dengan yang tadi ya, dia superheater setelah economizer. Kemudian dia startnya lebih cepat atau mulainya lebih cepat. Dapat dioperasikan oleh ekonomis ya dengan memvariasikan variasi suhu dan tekanan pada beban parsial atau sebagian dan overload atau beban berlebih. Suhu yang diinginkan juga dapat dijaga konstan pada tekanan apapun. Kemudian permintaan tiba-tiba ya, pada umpamanya pada beban puncak atau ada beban yang dibutuhkan mendadak gitu ya, akan menciptakan masalah sirkulasi karena pembentukan gelembung dalam boiler sirkulasi tidak pernah terjadi pada boiler biasa. Nah, kurang cocok atau kurang peka ya terhadap fluktuasi beban. Jadi dia memang untuk beban dasar deh ya, beban puncak. Kerugian dari blowdown ya dari boiler Benson hampir tidak sampai 4% dari boiler sirkulasi alami pada kapasitas sama atau lemon tadi ya. Bahaya ledakan sama sekali tidak berbahaya karena hanya terdiri dari tabung berdiameter kecil dan memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat sedikit dibandingkan dengan boiler drum. Kalau pakai drum dia kan emang disimpan ya uapnya, air dan uap disimpan tempat yang sama. Cuman pembakarannya bisa berbeda-beda. Nah, pada awalnya, baru mulai ya, air dilewatkan melalui alat pemanas, evaporator, superheater, dan balik ke jalur umpan melalui sebuah katup. Nah, kita lihat
Benson ya, simulasinya ya, videonya lah ya, simulasi Boiler Benson ya, ini cara kerjanya ya. Pemanasan ya, pembakaran, ini air umpan lewat economy manager tadi ya. Mirip juga dengan tadi ini ya. Nah, ini evaporator, baru nanti dia superheater. Jadi yang evaporatornya tadi beda dengan tadi. Kalau tadi kan dia langsung sendiri ya. Ini diisi dari economy manager. Jadi dari economy manager masuklah ke bagian evaporator. Dari evaporator baru kan sumber ya, radiat evaporatornya. Kemudian di konvektifnya evaporator masuk ke superheater, baru masuk ke katup untuk turbin. Ini cara kerja daripada Benson. Tidak ada tempat penampungan air seperti boiler Raman tadi ya. Nah, pemanas ini tuh tungku ya, blower minyak rumpa. Jadi dia akan mengurangi cara kerjakan air masuk economy manager, terus untuk umpan ke evaporator ya. Evaporator dipanaskan, masuk lagi dia ke superheater, superheater baru keluar menuju ini kartu pengaman ya, menuju ke generator. Atau disebut juga prime mover atau penggerak utama. Utamanya uap kan, makanya disebut pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kecuali nanti PLTN ya, dia uap juga tapi tidak disebut pembangkit tenaga uap, disebut bahan bakarnya. Nah, ini dia cara kerjanya itu ya. Tidak ada apa namanya tabung penyimpan air seperti yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini tadi. Sehingga nanti masalah gelembung itu akan, cuman dia tidak bisa untuk apa namanya, untuk beban-beban, penambahan beban yang mendadak gitu ya. Kemudian boiler rover. Di kesulitan utama yang dialami oleh Lamont Benson tadi adalah endapan garam dan sedimen pada permukaan bagian dalam dari tabung air. Nah, endapan akan mengurangi perpindahan panas karena seperti oh, penghalang deh ya, penghalang panas. Kalau di listrik seperti dia jadi tahanan. Ini dia menghalang panas sehingga konversi panas akan berkurang. Nah, sehingga nanti dengan jumlah bahan bakar yang sama, kita uapnya akan berkurang sehingga kita akan rugi ya, listriknya akan berkurang. Nah, semakin meningkatnya bahaya bahan nas berlembung atau overheating ya, tabung pengendapan dan pengendapan garam yang di mana garam memiliki ketahanan panas yang tinggi sehingga dia tidak menguap. Kursi itu dipecahkan oleh boiler lever dengan mencegah aliran air ke dalam tabung boiler. Nah, sebagian besar uap yang dihasilkan di luar dari umpan digunakan untuk bagian yang keluarnya. Ya. Nanti kita lihat juga simulasinya lever ya. Nah, tekanan pompa umpan menarik air melalui pemanas, jadi panas ditarik ya, dan memberikan ke dalam evaporator atau ke bagian drum penguapan ya. Sekitar 65% dari uap yang keluar dari superheater dilewatkan melalui drum evaporator untuk penguapan air umpan yang datang dari pemanas. Nah, pompa sirkulasi uap menarik uap jenuh ya, dari drum evaporator dan melewati superheater, pemancar panas, dan superheater penghubung. Sekitar 35%-nya, 55% tadi uap superheater ya, lewat drum evaporator. Uap yang keluar dari superheater dipasok ke turbin uap tekanan tinggi atau high pressure turbin, turbin tekanan tinggi ya. Nah, uap yang keluar dan uap tekanan tinggi dilewatkan melalui alat pemanas, jadi dipanaskan lagi ya outputnya ya, masuk turbin tekanan rendah. Sehingga dia ada dua turbin nanti yang bekerja. Low pressure turbin, kemudian dia high dulu ya, dari high pressure turbin, kemudian outputnya itu dipanaskan lagi menjadi untuk menggerakkan turbin tekanan rendah. Umpan sama dengan tadi dari ini salah satu tungku ya yang roda kayak kayak apa ban berjalan tapi dari besi ya gitu ya. Kayak ini. Nah, dia bahan bakarnya
tidak perlu bahan bakar apa namanya bahan bakar pembubukan ya. Nah, dia bisa lebih. Tapi memerlukan energi juga untuk menggerakkan ini kan. Nah, ini pertama air umpan ya, air umpan pakai pompa dimasukkan ke economizer. Ingat economizer adalah pemanas ya, pemanas air. Nah, setelah panas dia akan dimasukkan ke drum evaporator dan penguapan ya, dikuapkan. Nah, 2/3-nya steam ya masuk ke dalam drum evaporator tadi. Ini yang dipanaskan ya. Ini sama sini deh, air panas masuk ke evaporator. Kemudian ada evaporator akan masuk ke super heater ya, super heater untuk di apa namanya di pompa ke 35 apa 3/4 ke high pressure, lebih tekanan tinggi ya. Output dari apa turbin tekanan tinggi tadi dipanaskan lagi steam preheater ya, namanya sebut preheater. Kemudian dia masuk ke turbin tekanan rendah. Jadi ada 2 turbin, berarti 2 generator juga nanti ya. Nah, kalau ada turbin berarti generator. Kalau hanya boiler bisa uap yang lain panasnya diambil. Nah, coba kita lihat lover ya, ada nggak itu? Sebentar, saya lihat dulu. Boiler lover ya. Cara kerjanya ya. Nah, tadi ya. Air umpan masuk ke economizer, kemudian diteruskan ke umpan ke dalam evaporator ya, penguapan. Evaporator masuk dia ke superheater, superheater ya, panas ya, dimasukin ke dipanaskan lagi ya untuk dimasukkan lagi ke dalam penguapan tadi, mixing pencampuran ya, masuk outputnya ya masuk ke turbin apa namanya high pressure turbin. Output dari high pressure turbin dipanaskan lagi ke sini. Nah, kemudian dipanaskan, kemudian dia akan masuk ke low pressure turbin. Jadi ada 2 turbin dia bekerja. Nah, sisa dari apa tadi ya? Dari itu high pressure turbin dari apa namanya? Superheater tadi masuk ke high pressure turbin dan ada juga sisa masuk ke nozzle untuk ke dalam evaporator yang akan dimasukkan lagi ke superheater, sirkulasi terus dia. Nah, outputnya ini baru di ujungnya ini akan menjadi kondensor ya, akan masuk lagi ke awal ke air umpan. Nah, itu dia buffer tadi untuk menanggulangi kelemahan uh, yang ada pada boiler Benson tadi ya. Buffer. Sebentar ini. Kemudian boiler Smith-Hartman. Nah, pengemasan boiler ini mirip dengan sebuah transformator listrik. Ya, kalau trafo dia kan ada apa namanya tegangan primer, ada sekunder ya. Ada 2 tekanan yang berbeda. Kalau sini 2 tekanan yang berbeda ya. Digunakan untuk efek pertukaran energi. Kalau di trafo juga penurunan atau penaikan tekanan, ya, tegangan ya. Kalau trafo low, down ya, berarti dia menurunkan tegangan. Step up, berarti dia menaikkan tegangan. Ini mirip ya. Nah, rangkaian primernya uap pada tekanan 100 bar, ya,
dihasilkan dari air suling, berarti air yang mirip air murni lah gitu ya, tidak ada unsur lain. Nah, ini dilewatkan melalui kumparan pemanas, panas sama dengan tadi ya, kumparan pada drum evaporator nanti dapat bawah. Kemudian tekanan tinggi dari kumparan tersebut yang memiliki potensi yang cukup panas dan uap pada tekanan 60 bar dengan laju perpindahan panas 2,5 kilowatt per meter square Celcius ya, dihasilkan dalam drum evaporator. Ya, ada dua dia, contoh ini dia. Nah, kita lihat aja ininya nanti simulasinya lebih cepat ya. Saya tambahkan dulu ininya ya. Smith-Altman ya. Nah, di tabungnya ada berapa ya? Karena dia mirip dengan apa namanya, trafo. Cuma di sini tekanan air ya, tekanan uap ya. Nih, ini ruang bakar ya. Well hot berarti air panas yang dari suling tadi ya. Air umpan masuk ke pra pemanas ya, umpan pra pemanas masuk ke tabung drum ya. Dari tabung drum dipanaskan, drum, primary evaporator, evaporator utama dulu ya, primary. Hasilnya ya, masuk lagi ke dalam tabung. Kemudian ini menjadi secondary. Nah, ini primary evaporator tadi ya, primary evaporator, ini primary evaporator memisah uap dengan air. Nah, dari primary separator akan masuk ke dalam evaporator, drum evaporator ya. Sini dia ada patuk pengamannya ya. Kemudian dia akan masuk, outputnya bagi akan masuk lagi ke dalam feeder preheat tadi, pra pemanas tadi, pra umpan baik ya, umpan ya. Umpan. Nah, dari setelah dipanaskan lagi ya, baru masuk lagi secondary ya, secondary. Masuk keluar dari sini dia masuk lagi sini, masuk keluar ya, kemudian masuk lagi ke pemanas, dikembalikan lagi ke dalam evaporatornya. Nah, dari evaporator akan masuk ke superheater. Nah, ini superheater. Nah, superheater udah sama dengan yang tadi ya. Nah, inilah cara kerja dari Smith-Altman. Jadi dua dua tabung ininya dia kan. Nah, ini disebut apa namanya, mirip dengan trafo karena ada primary, ada secondary-nya. Nah, yang primary-nya masuk lagi, tentu tekanan diatur ya. Kemudian dipanaskan lagi. Nah, sini masuk ke secondary. Kemudian masuk ke primary circuit lagi, kemudian baru masuk ke superheater. Nah, ini fungsinya apa nanti? Nah, kita bahas dikit lagi ya. Nih, ini yang diamnya ya, gambar diamnya. Kalau tadi kita lihat ada gerakannya. Sama tadi ya awalnya ya. Air umpan masuk ke feed, umpan preheater, dan preheater masuk ke drum, masuk primary pemanas utama dulu ya, primary. Hasilnya masuk ke drum, kemudian dimasukin sirkuit secondary-nya, hasilnya dipanaskan lagi, baru masuk lagi ke sini, uap tinggi masuk ke superheater, baru ke mainstream atau ke turbin utama. Setelah ini superheaternya di sini ya. Jadi ya, so ini air udara untuk tungku ya, ini batu baranya. Nah, itulah beberapa jenis apa namanya, boiler ya yang digunakan. Untungnya jangan terjadi overheating atau pembakaran komponen yang sangat panas dari segi primer karena tidak ada bahaya pengendapan garam karena airnya sudah disuling gitu ya. Saat tidak ada gangguan sirkuit oleh karat atau bahan lainnya. Nah, bagian yang sangat panas berjalan sangat aman sepanjang boiler nyala. Nah, garam disimpan di dalam evaporator. Jadi dia sudah tersaring ya, sehingga bukan pada pipanya lagi dia. Karena sirkulasi air ini dapat dengan mudah
menjikat hanya dengan memindahkan kumparan yang terendam pada drum atau dengan peniupan air. Fluktuasi beban, berarti beban yang berubah-ubah, yang mudah diambil oleh boiler ini tanpa framing ya, yang tidak semestinya atau peningkatan abnormal pada tekanan utama karena kapasitas panas air yang tinggi dari boiler. Jadi perubahan daya yang diminta itu lebih mudah ditangani. Tapi dalam keadaan sudah nyala ya, kalau dalam start dia juga butuh waktu. Tidak adanya tangga di aerodrom, nah, dan moda perbedaan suhu di kumparan pemanas memungkinkan penguapan lanjutnya. Kemudian boiler velox, ya, bagian terakhir nih. Nah, boiler ini dia memerlukan apa namanya semacam uh, kompresor ya, kompresor. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan tekanan juga ya, sama. Bahwa kecepatan gas melebihi kecepatan suaranya. Panasnya sampai dari gas dapat tingkatnya jauh lebih tinggi daripada tingkat dicapai oleh aliran subsonik. Keuntungan dari teori ini diambil untuk efek perpindahan panas yang besar dan luas permukaan yang lebih kecil. Jadi kita untuk mendapatkan jika luas luas permukaan pemanas kita lebih kecil, tetapi dihasilkan panas yang lebih besar. Tapi dia tentu dengan menggunakan kompresor ya. Jadi dia dikompres. Dan kalau dikompres, tentu dia panasnya akan lebih tinggi. Nah, nanti waktu ini juga akan dipakai nanti untuk pembakaran dalam ya. Seperti diesel dan pembakaran minyak bensin gitu ya. Dalam pembakaran dalam. Mirip, cuman ini uap nanti dia. Nah, inilah beberapa jenis apa namanya boiler yang dipergunakan untuk pembangkit listrik. Saya lihat velg ya, ini tuh kita lihat untuk bagian terakhir ya dari velg boiler. Sama equalizer pemanas ya, saya. Jadi ada motor listrik untuk apa? Untuk kompresi. Nah, dikompres ya, udah dikompres. Ini yang uapnya. Dari tangkinya air umpan masuk ke equalizer pemanas ya. Panas, sudah menjadi air panas dia dimasukin ke superheater untuk menjadi gas ya. Ini uap panas kan, air panas jadi gas. Nah, gas tadi akan dikompres oleh motor listrik tadi ya, akan dikompres. Sehingga dengan tungku yang lebih kecil, ya, tungku yang lebih kecil, nanti dia pembagi ya, pembagi uap. Tungku yang lebih kecil dari apa namanya tempat yang tempat pembakaran didapatkan uap yang tekanannya yang lebih tinggi. Tetapi kita perlu energi itu ya, sini kompresi ya. Kompresi adalah uh, udaranya uap tadi dikompres. Perlu motor dia kan. Motor. Dan untuk itu dia perlu juga bahan bakar minyak. Ya. Ini dia bahan bakar padat ya, seperti batu bara, arang dan lainnya. Kemudian untuk apa namanya, untuk kompresinya, untuk mengkompres apa namanya, untuk kompresornya, nah diperlukan ini ya, listrik kan, kompresor listrik untuk mengkompres uap yang dihasilkan dari superheater tadi. Jadi tungkunya akan lebih kecil dengan uap yang lebih besar ya. Tapi kita perlu energi listrik lainnya. Nah, ini, itu baru dia kembali hasil hasil dari turbin tadi ini ke turbin nanti kembali lagi ke ekonomi dasar udah dikompres ya udah dikompres jadi gas yang dikompres sehingga dapatlah apa namanya tekanan yang lebih tinggi. So, ya kan? Kompres.
tekanan yang lebih tinggi. Ini pembatas yang masuk semua yang keluar. Nah, itu dia. Jadi untuk meningkatkan ya, berarti dengan ruang tungku bahan bakar yang lebih kecil, kita tetap dapat menghasilkan yang lebih besar, tetapi juga perlu energi. Nah, jangan lupa ini mana listrik ya kan? Kita mau menghasilkan listrik dari pembangkit listrik, kita juga harus mengeluarkan listrik dulu. Nah, ini salah satu contoh dari tugas kalian itu untuk membuat salah satu jenis pembangkit, gitu kan? Nah, kalau contoh ini kan berapa listrik yang dihasilkan, ini kalau startnya tentu dia pakai pompa sendiri dulu ya, pakai listrik sendiri. Tapi kalau udah jalan ini akan diganti dengan listrik yang dihasilkan oleh turbin ya. Nah, sebagiannya dipakai untuk dia. Selain pompa ya, biasanya kan hanya pompa, pompa dan udara ya untuk pompa udara dan pompa air. Udara adalah untuk pembakaran tungku, sedangkan air adalah untuk menggerakkan pertama mengisi boiler, kemudian atau tangki ya, kemudian menyalurkan air kondensor yang sudah uap yang sudah dicairkan. Sedangkan kalau gasnya akan bergerak sendiri karena tekanan ya. Nah, di sini dia memerlukan lagi listrik. Nah, untungnya di mana dia? Ya, apa namanya? Tempat pemanasannya lebih kecil. Tapi dia perlu energi lain. Ya, sebenarnya sama saja jadinya kan. Kalau yang lainnya kan besarnya di sini tungku bahan bakarnya. Kalau yang di dia tidak terlalu besar, tetapi ada kompresi. Kompresor untuk menghasilkan kompresi diperlukan motor listrik memerlukan listrik atau bahan bakar minyak gitu ya. Jadi bisa di listrik, bisa bahan bakar. Biasanya orang menggunakan lebih listrik gitu ya. Berarti listrik asli atau dari bahan bakar juga. Makanya perlu ini eh, pompa bahan bakar untuk menggerakkan kompresor tadi. Nah, itu dia beberapa jenis apa namanya boiler ya. Nah, sehingga minggu depan kita masuk ke eh, dalam apa namanya kita jelaskan sedikit lagi yang masalah ininya ya pengukurnya dia perlu apa namanya berpenggerak lain ya untuk apa namanya kompresor. Nah, di sini dia perlu kompresor. Nah, kompresor ya perlu listrik ya bisa dengan bahan bakar juga ya bahan bakar minyak. Karena kita memasukkan listrik kita mengeluarkan listrik duluan. Udaranya ini tekanannya deh, jadi perlu tekanan udara yang dikompres. Jadi gasnya sudah dikompres. Nah, nanti ini seperti pembakaran dalam internal combustion nanti ya. Nah, kita lihat utamanya ini sama ya, menggunakan air dari uap separator tadi ya, tujuan sama dengan superheater ya. Nah, dari yang dihasilkannya tadi ya, gas yang keluar dari superheater tadi digunakan untuk menjalankan turbin sama ya semua ya. Dan membuat energi kinetik atau energi gerak yang cukup. Output dari turbin gas digunakan untuk menjalankan kompresor udara. Nah, dan turbin juga kompresor udara. Jadi sebagian dipakai untuk kompresornya. Gas buang yang keluar dari turbin gas melewati pemanas untuk dimamakkan untuk panas sisa. Kalau yang dekat ya. Daya tambahan diperlukan untuk menjalankan kompresor ya. Dipasok dengan bantuan motor listrik. Berarti perlu lagi bahan bakar kan. Membuat air 10 sampai 20 kali lebih berat buat yang dihasilkan ya, disirkulasikan melalui tabung dengan bantuan pompa sirkulasi. Ini untuk mencegah superheating ya pada di logam. Ukuran boiler velg terbatas sampai 100 ton per jam karena 400 kilowatt diperlukan untuk menjalankan kompresor udara pada output ini. 400 kilowatt, bayangkan kan? Bisa 300 rumah dilistriki sama dia. Hanya untuk mengkompresi udara dari gas tadi, uap yang mau dikompres. Jadi perlu boros listriknya ya untuk kompresor. Dan dikembangkan oleh turbin gas tidak cukup untuk menjalankan kompresor dan karena beberapa daya dari sumber eksternal harus disediakan. Jadi daya luar, jadi kompresornya dari energi luar. Dan kita mau listrik nggak cukup dari dia. Nah, itu cuman dia tungkunya lebih kecil itu aja dia kan.
Keuntungannya tingkat pembakaran sangat tinggi ya, mungkin sampai 40 megajoule per meter kubik dari jumlah ruang bakar. Kelebihan udara rendah diperlukan sebagai udara bertekanan yang digunakan untuk masalah rancangan disederhanakan. Unit pembangkit sangat kompak, lebih kecil ya, fleksibel. Dapat cepat diaktifkan, meskipun separator memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 10% dari maksimal watt per jam. Nah, terlalu besar ya separator. Lalu listrik yang sebagai penggerak. Motor listrik ya, berarti motor bahan bakar ya. Nah, itu materi kita terakhir dari pembangkit uap ya. Nah, minggu besok kita akan masuk ke turbinnya. Jadi sekitar turbin nanti ya. Turbin uap. Oke, kita baru masuk ke jenis pembangkit listrik yang lain. Nah, sampai di sini perkuliahan kita untuk bagian pembangkit uap ya. Nanti kita masuk ke turbin, sekali masuk, kemudian baru kita masuk ke pembangkit lain. Nah, sampai di sini pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan tugas jangan lupa ya, setelah UTS nanti dikumpul. Saya tutup ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya.